Di jantung Pulau Jawa, tersembunyi di balik selimut kabut pagi, sebuah gunung berdiri tak hanya sebagai gundukan tanah dan batu. Inilah Gunung Tidar. Bagi jutaan orang, ini bukan sekedar gunung, melainkan sebuah paku raksasa yang menancapkan Jawa pada porosnya. Sebuah paku bumi yang konon menjaga keseimbangan gaib Nusantara. Tapi, apakah ini hanya dongeng pengantar tidur atau sebuah kekuatan kuno yang jejaknya masih bisa kita rasakan hingga kini? Alkisah, ribuan tahun lalu, Jawa adalah tanah liar yang dikuasai para jin dan lelembut. Setiap upaya peradaban selalu gagal, ditelan oleh kekuatan tak kasat mata. Hingga datanglah seorang ulama dari tanah seberang, Syekh Subakir. Dengan membawa sebuah pusaka sakti, ia ditugaskan untuk menumbali tanah ini, menancapkan pasak spiritual agar aman untuk dihuni manusia. Kisah itu bertahan melintasi zaman, dan hari ini kita tidak datang untuk menaklukkan, tapi untuk memahami. Ekspedisi kami dimulai di sini, di gerbang yang memisahkan dunia modern dengan sebuah realitas di mana mitos dan sejarah menyatu. Apa yang sebenarnya tersimpan di puncaknya? Kami bertemu Mbah Karto, salah satu penjaga tradisi di Tidar. Baginya, gunung ini adalah entitas yang hidup. Suara Mbah Karto direka ulang. Gunung ini punya nyawa. Ada pantangannya, ada aturannya. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Di sini, yang dicari bukan kekayaan, tapi ketenangan batin, keseimbangan. Setiap langkah menaiki Tidar terasa seperti perjalanan menembus waktu. Udara menjadi lebih dingin, suara kota meredup digantikan oleh bisikan angin. Di sepanjang jalur, kami melewati petilasan-petilasan kuno seperti makam Kiai Sepanjang yang dipercaya sebagai tombak pusaka Syekh Subakir yang menjelma menjadi ular raksasa penjaga. Di puncaknya, berdiri sebuah tugu yang menjadi pusat spiritual gunung ini. Tugu Sa, simbol dari falsafah, sopo salah bakal seleh, siapa yang bersalah akan menerima akibatnya. Ini bukan sekadar tugu, ini adalah pengingat kosmik tentang hukum karma, yang energinya dipercaya memancar dari titik ini untuk menyeimbangkan seluruh Jawa. Kepercayaan ini berkelindan dengan ramalan Sabdo Palon, sang danyang penasihat Raja-Raja Majapahit. Ia meramalkan akan kembali saat spiritualitas Jawa telah luntur untuk memulihkan keseimbangan. Bagi banyak orang, menjaga tempat seperti Gunung Tidar adalah cara untuk memastikan ramalan itu tidak perlu terjadi. Ini adalah benteng terakhir budaya dan spiritual. Saat matahari terbenam, disinilah, di puncak dunia Jawa, esensi paku bumi terasa paling kuat. Ini bukanlah tentang pasak fisik yang menahan lempeng tektonik. Ini adalah jangkar psikologis, sebuah pusat gravitasi spiritual yang memberikan rasa aman dan identitas di tengah derasnya arus perubahan zaman. Dari ritual malam satu suro hingga tradisi para taruna akademi militer, Gunung Tidar terus hidup. Ia beradaptasi, relevansinya melintasi batas-batas keyakinan. Ia menjadi tempat ziarah, tempat latihan, dan tempat untuk sekadar mencari jeda dari hiruk-pikuk dunia. Misteri paku bumi Gunung Tidar pada akhirnya bukanlah sesuatu untuk diungkap, melainkan untuk dirasakan. Ia adalah bukti bahwa sebuah cerita, sebuah mitos, bisa memiliki kekuatan yang lebih nyata daripada baja dan beton. Ia adalah gema dari masa lalu yang terus berbisik, menjaga dan mengingatkan kita tentang siapa kita. Pertanyaannya, apakah kita masih mendengarkan?